Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Ali Mulyadi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas respon dan juga komentarnya ya di channel YouTube saya. Oke, di sini saya akan mengupdate project saya ya, yaitu jam digital menggunakan modul Max 7912 ya, yang banyak di request oleh teman-teman, yang banyak ditanyakan, bang bisa nggak jamnya ditaruhin running text sekalian gitu ya. Jawabannya bisa teman-teman, selama kita mau merubah codingnya, entah itu merubah library-nya ataupun menambahkan coding baru ya gitu ya, untuk menampilkan running text-nya. Dan juga yang kedua, ada juga yang bertanya, bang kok jam saya kalau dicabut powernya kembali lagi gitu ya ke jam semula gitu ya, tidak tersimpan gitu ya. Nah itu permasalahannya ada di RTC-nya ya teman-teman. Jadi pastikan RTC kalian itu bagus dan baterainya itu masih ada gitu ya. Jika baterainya kosong maka dia akan mengulang terus gitu ya jamnya ke awal. Ataupun periksa juga kabel-kabelnya gitu ya, pastikan terhubung dengan baik, terutama SDA dan SCL-nya. Nanti kita akan praktekkan jika RTC-nya tidak memiliki baterai dan juga pin SDA dan SCL-nya itu tertukar ataupun tidak terhubung dengan baik gitu ya. Oke, di sini saya sudah membuat alatnya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman penampakan dari jam yang sudah saya update ya. Oke, kita akan ulang terlebih dahulu. Kita reset. Oke. Nah, di sini ada animasi baru ya. Saya tambahkan animasi. Nah, seperti itu ada animasinya. Lalu di sini sudah saya tambahkan running text dan juga alarm ya, requestan dari teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Dia running text-nya kira-kira setiap 20 detik sekali ya, baru muncul running text. Dan berikut tanggal dan juga alarm gitu ya. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa di like video ini dan juga di subscribe dulu ya, untuk mendukung saya dalam membuat video-video lainnya dan juga lebih semangat dalam membuat video. Oke, bagaimana cara saya membuatnya? Langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan komponennya terlebih dahulu gitu ya. Oke, sebenarnya komponen yang kita pakai masih sama seperti video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton, silakan tonton terlebih dahulu supaya tidak panjang videonya ya. Saya hanya menjelaskan singkat saja. Oke, di sini ada modul Max 7912. Kemudian di sini masih ada RTC ya. RTC yang kita pakai di sini DS3231. Lalu push button ya. Kita menggunakan 2 buah saja ya. Sini karena saya tidak punya push button biasa, sini saya push buttonnya yang sudah dirakit ya. Saya hanya menggunakan 2, yang ini dan juga yang ini. Oke, kemudian pastinya Arduino ya. Kalau nggak ada Arduino, kalian mau program apa gitu ya. Kalian bisa pakai Arduino apa saja ya. Kebetulan di sini saya menggunakan Arduino Nano. Oke, kemudian yang baru di sini adalah buzzer sebagai alarm gitu ya, penanda. Oke, seperti itu saja komponennya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke komputer untuk codingannya. Oke teman-teman, seperti ini codingnya. Bagi kalian yang ingin mendownload,
Linknya ada di deskripsi. Oke, pertama-tama di sini saya modifikasi ya untuk versi 1.2. Oke, kemudian di sini apa yang baru? Di sini pertama ada animasi ya, animasi baru gitu ya. Kemudian di sini juga ada running text yang teman-teman minta ya. Nah, di sini running text-nya cuman bisa di mode basic ya. Bagi teman-teman yang ingin di semua mode, kalian bisa mengeditnya sendiri gitu ya, sesuka hati teman-teman. Oke, di sini juga ada alarm yang baru, lalu tulisannya juga baru yang besar-besar. Lalu di sini kecerahannya ya, kecerahannya kita bisa menggunakan EEPROM di sini. Jadi kita bisa atur kecerahannya lalu disimpan di EEPROM tanpa harus mengubahnya lagi di settingan gitu ya. Lalu sisanya kalian cari saja sendiri ya. Kemudian di sini library tambahannya hanya EEPROM ya. Oke, untuk pin-pinnya masih sama ya. Untuk pin clocknya di pin data in, ini salah nih ya, pin data in di 11, lalu pin clocknya di 12, dan pin CS nya ya, biasanya CS atau apa gitu ya, dibalik di pin 10. Oke, rangkaiannya seperti ini ya. Nah, di sini untuk running text-nya ya, untuk definisi running text-nya. Untuk modul max-nya kita menggunakan 4 gitu ya. Kemudian di sini untuk delay-nya ya, scroll delay-nya. Nah, di sini kalian bisa atur gitu ya speed-nya ya, kecepatannya gitu ya, kecepatan pergerakannya gitu ya. Semakin kecil semakin cepat, dan semakin besar semakin lambat gitu ya pergerakannya. Nah, di sini nih, sini untuk mengatur tulisan teman-teman yang kalian inginkan gitu ya. Kalian bisa ubah apa saja gitu ya. Bisa panjang, bisa. Soalnya di sini menggunakan unsigned gitu ya. Nah, lalu di sini ada integer hitung, lalu kondisi supaya bisa menampilkan secara bergantian gitu ya, jam dan juga running text-nya gitu ya. Dan untuk di alarm sendiri di sini saya menggunakan pin 7. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya sudah ada ya fungsi dari running text-nya di codingan yang dibuat dari dari Nick Hell ini ya. Sudah ada sebenarnya di sini untuk codingan running text-nya. Nah, di sini ya. Nah, tapi di sini dia merekomendasikan jangan dipakai gitu ya, karena sangat lambat gitu ya pergerakannya. Jadi di sini saya membuat codingan baru gitu ya untuk running text-nya seperti yang tadi gitu ya. Di bawah adanya, ntar kita lihat ya. Oke, di sini ya. Kita panggil dulu alarmnya karena dia harus aktif pertama gitu ya, jika sudah memenuhi nilai waktunya. Oke, kemudian ini masih sama. Nah, di sini jika kondisinya sedang berjalan gitu ya, maka scrolling text-nya akan tampil gitu ya. Nah, di sini untuk tanggal gitu ya. Jadi jika kondisinya sudah benar dan kondisi tanggalnya juga sudah benar, maka tanggal akan tampil gitu ya. Nah, saya menaruh hitungnya di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan data integer ya. Integer dia akan menghitung per berapa gitu ya. Jadi di sini kalian sesuaikan saja. Sini saya sekitar 20 detik sekali dia akan muncul. Nah, di sini ya. Sini
dihitung lebih dari 2213 ya, sekitar 20 detikan ya. Nah, kalian bisa ubah di sini jika kalian mau 30 detik misalnya. Kalian kira-kira saja ya. Karena saya juga tidak tahu gimana bisa seperti itu ya. Coba kita lihat dulu ya. Misalnya kita di sini print untuk nilai hitungnya ya. Nah, seperti ini ya. Kita upload. Oke, sudah done uploading. Kita buka serial monitor. Nah, di sini seperti ini ya. Dia menghitungnya random gitu ya. Nah, jadi kalian kira-kira saja gitu ya. Nah, di sini sekitar 20 detik saya masukkannya gitu ya. Jadi setelah 20 detik dia akan menampilkan running text gitu ya. Nah, dia berhenti menghitung. Nanti setelah running text-nya sudah muncul dan dia kembali ke jam, dia akan menghitung kembali ya. Nah, seperti itu, mulai dari 0 lagi. Jadi di sini ya kalian bisa ubah nilainya. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau untuk delay running text yang tadi ya, yang di atas. Nah, untuk setup ini saya tambahkan alarm ya. Nah, di sini alarm. Untuk mengatur alarmnya nanti. Oke, nanti kita akan perlihatkan di alatnya ya. Oke, banyak yang diubah nih. Di sini juga ya. Set alarmnya ya. Dan disimpan ke nilai EEPROM-nya ya. Nah, di sini untuk kondisi alarmnya ya. Kalian bisa ubah sesuai keinginan kalian gitu ya bunyi alarmnya. Sini masih pakai delay ya. Seharusnya di jam seperti ini kita tidak boleh menggunakan banyak delay ya, karena dikhawatirkan akan tersendat gitu ya. Tapi jika delaynya sebentar gitu ya, tidak masalah gitu ya. Misal 100, 350, 400, 500 sedetik juga masih boleh ya. Nah, jika ditekan gitu ya, tekan tombolnya ketika dia bunyi alarm, maka alarmnya akan dalam mode mati gitu ya, mode 0. Delay dan kembali lagi ke program awal gitu. Oke, kemudian di sini sini untuk settingan running text-nya ya. Sini ini baru ya. Baru saya mencari referensinya di Google juga ya. Saya gabungkan. Kalian bisa ubah-ubah sendiri ya. Kalian baca-baca sendiri. Karena kalau saya jelaskan semua nanti kepanjangan ya. Nah, di sini untuk animasinya ya, animasi baru. Kalian bisa panggil fungsi dari ini misalnya wipe right, berarti dia ke dari kanan ke kiri gitu ya. Oh, ini ada ininya ya. Dari kiri ke kanan. Lalu di sini ada dari kanan ke kiri. Ini untuk bawah ke atas, atas ke bawah. Banyak ya. Kalian bisa coba-coba sendiri dan kembangkan lagi. Oke, bagi kalian yang ingin mendownload, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita sudah di alatnya ya. Nah, pertama-tama di sini untuk fitur-fitur sebelumnya saya tidak akan jelaskan lagi ya. Sini saya akan memberitahu fitur-fitur baru saja ya. Nah, seperti ini running text-nya ya. Sedang berjalan. Nah, kemudian tanggal dan alarm gitu ya. Nah, pertama di sini kita akan ke mode setupnya ya.
kemudian setup, kemudian kita pilih brightness-nya ya. Nah, kita coba ya. Kita coba dia ke yang paling redup ya. Yang paling redup. Oke. Nah, di sini ya, paling redup ya, ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat apakah dia tersimpan ke EEPROM gitu ya. Nah, saya cabut powernya. Oke, kemudian saya pasang kembali ya. Nah, bisa diperhatikan ya di sini teman-teman ya. Dia tetap ya gitu ya. Tetap seperti yang kita setting tadi ya. Jadi dia tersimpan di EEPROM untuk kecerahannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba alarmnya gitu ya. Nah, dari running text ini bisa ya langsung ya. Nah, seperti itu, tapi kita harus menunggu sebentar gitu ya. Nah, kita akan set alarm. Tunggu sebentar, kita lihat dulu jam berapa sekarang. Jam 00.13 ya. Kita akan set alarm di setup. Oke. Kemudian alarm. Nah, di sini ya. Nah, pertama di sini al mode. Al mode ini untuk mode alarmnya gitu ya. Jika 0 dia artinya alarm dalam keadaan mati gitu ya. Jadi dia tidak akan berbunyi walaupun waktunya tepat gitu ya, menunjukkan yang kita sudah setting gitu ya. Nah, jika 1 maka dia akan aktif gitu ya. Dan tersimpan di EEPROM. Oke. Kemudian di sini kita akan klik OK ya. Nah, di sini alarm hours atau jam gitu ya. Nah, kita set tadi jam 00. Oke, kita set 0. Kita klik OK, lalu menitnya atau menitnya gitu ya. Tadi 13. Kita set dia di 15 ya untuk jaga-jaga. Kelewat. Nih, atau di 16 deh ya. Nah, sini pas ya 00.15. Kita tunggu hingga alarmnya berbunyi ya. Nanti bagaimana cara menghentikannya atau bagaimana cara ininya ya, dia berhenti. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ketika running text, dia alarmnya tidak bisa langsung bunyi ya. Jadi dia harus menunggu running text-nya berhenti terlebih dahulu sampai ke tampilan jam seperti ini. Baru dia akan mendeteksi apakah jam sudah sama dengan alarm yang kita set gitu ya. Nah, seperti itu. Ketika dalam mode running text, dia tidak akan berbunyi alarmnya ya. Tapi tenang saja, tidak akan lama running text-nya. Oke, seperti itu ya bunyi alarmnya. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Kita bisa menghentikannya dengan cara menekan tombol atau menunggunya hingga lewat 17, jadi semenit gitu ya. Oke, kita tekan tombol saja berisik. Nah, seperti itu. Kita tekan tombol sampai dia berhenti ya. Nanti bunyi buzzernya berhenti seperti tadi. Atau kita bisa menunggu hingga 1 menit gitu ya. Dia akan berhenti sendiri setelah 1 menit. Oke, kemudian di sini sudah kita coba alarm brightness. Di sini masih tetap tersimpan ya teman-teman data
alarmnya jangan takut ya. Kita coba matikan lagi ya powernya. Nah seperti itu, kita coba nyalakan kembali. Nah bisa diperhatikan ya, data jamnya juga tetap berjalan ya. Jadi RTC ini masih bagus ya. Nanti kita akan coba RTC yang tidak bagus gitu ya. Atau kita copot baterainya atau SDHCL nya kita ini ya lepas. Nah di sini alarmnya masih tersimpan jam 0.16 gitu ya. Oke, jadi dia tersimpan di Pro. Kalau untuk jam ini tersimpan di RTC ya, jadi dia berjalan. Oke, kemudian di sini apa lagi ya? Sorry. Sepertinya udah ya, alarm sudah kita bahas. Oke, di sini saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Kok bisa jam saya kembali terus gitu ya, datanya ke awal gitu ya. Nah, sini kita akan buktikan ya. Oke, sini kita akan lepas modul RTC-nya ya. Sebentar. Oke, kita cabut dulu ya powernya untuk berjaga-jaga dari short. Oke, kita akan lepas baterai RTC-nya ya. Sini. Oke. Agak susah melepas ini ya. Oke, sudah berhasil ya, saya lepas. Nah, kita akan buktikan ya. Ini kita pasang kembali. Oke, nah seperti itu ya. Lalu kita nyalakan kembali. Oke, kita tunggu sampai ke tampilan jam. Nah, untuk kecerahannya masih sama ya, masih tetap kesimpan di Pro. Nah, seperti ini ya. Dia macet gitu ya. Kita coba restart. Oke, ternyata tidak bisa ya, dia macet kalau nggak ada baterainya ya. Berarti sama aja seperti SDA, SCL nya dilepas ya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita akan restart. Oke, bisa ya, ternyata longgar kali ya kabelnya. Oke, di sini jam 00.00 ya. Kita akan set ya dia untuk di jamnya ya. Oke. Ke setup. Nah, ke set jam ya, set. Nah, seperti ini. Kemudian set tanggal ya. Ini tanggal 13 ya, 13. Oke, ke 14 ya, udah tanggal 14 ya, ini udah jam 12 ya. Oke, bulan 1. Oke,
tahunnya 2021 ya. Eh, 2021. Oke. Nah, jamnya jam jam 0 ya. 0 lewat, tunggu sebentar. Lewat 22. Oke. 2 lewat 22. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya. Jam 00.22. Oke, kita tunggu. Nah, alarmnya masih tetap tersimpan ya, karena dia disimpannya di ePro. Oke, 00.22. Nah, di sini tanpa baterai ya, tanpa baterai RTC, karena di sini kita sudah lepas ya baterainya. Kita coba cabut ya, cabut kabel powernya, dan kita pasang kembali. Apakah data jamnya akan tetap? Kalau sebelumnya kan dia tetap berjalan ya. Jadi data waktunya sinkron dengan RTC gitu ya. Nah, kalau tidak ada baterai bagaimana? Kita coba. Nah, bisa diperhatikannya teman-teman, dia tetap ke 0000. Jadi RTC ini tidak berjalan gitu ya data waktunya ya, karena baterainya kita lepas. Jadi modul RTC ini dia akan berjalan waktunya ketika mendapatkan supply eksternal gitu ya dari baterai. Nah, dia akan berjalan terus gitu ya ketika mendapat supply dari baterai ini. Nah, ketika Arduino terhubung, nah dia akan mengambil data waktunya dari RTC. Nah, ketika baterai ini sudah tidak mampu gitu ya, atau sudah habis tegangannya, atau sudah tidak bagus kualitasnya gitu ya, maka yang akan dihasilkan seperti ini ya, dia tidak akan bisa tersimpan gitu ya data waktunya di RTC-nya gitu ya. Nah, oke. Mungkin demikian ya penjelasan dari saya mengenai jam digital yang sudah saya update ini. Oke, untuk bahan-bahannya linknya ada di deskripsi ya untuk kodenya, dan untuk file library-nya mungkin ada di video sebelumnya ya. Nah, oke teman-teman, demikian video yang saya buat ya. Jangan lupa klik like ya untuk memberi semangat kepada saya untuk membuat video-video selanjutnya gitu ya. Dan juga subscribe jika kalian ingin menyaksikan video-video saya lainnya. Dan juga tidak lupa untuk berkomentar gitu ya. Karena komentar kalian sangat menginspirasi saya untuk membuat project-project berikutnya. Kalian juga bisa request gitu ya di kolom komentar, ingin saya buat project apa gitu ya, supaya saya bisa buatkan gitu ya untuk teman-teman sekalian. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.